Tampang pimpinan Ponpes di Pekalongan cabuli santri yang ngaku hamil tanpa berhubungan. Momen sakral Idul Adha pada Rabu, 27 Mei 2026, berubah menjadi hari pemalasan hukum di Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Pekalongan. Aparat kepolisian dari Polres Pekalongan Kota bergerak mengepung kediaman pribadi yang sekaligus menjadi lokasi pondok pesantren Padepokan Padang Ati. Target mereka adalah AKF, seorang pria yang selama ini dihormati sebagai pengasuh sekaligus pimpinan tertinggi di padepokan tersebut. Tanpa perlawanan berarti, AKF dibekuk dan digelandang petugas. Tampang sang pimpinan yang biasa terlihat berwibawa di depan para santrinya, kini harus berhadapan dengan jeruji besi setelah kedok tindakan asusilanya perlahan mulai terbongkar ke permukaan. Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yaryandi, membenarkan penangkapan besar ini. Ia mengungkapkan bahwa membongkar kejahatan di balik dinding padepokan ini membutuhkan proses yang sangat panjang dan menguras energi. Mengapa? Karena kejahatan ini bukanlah hal baru. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, aksi bejat pelaku diduga telah berlangsung sangat lama, yakni sejak tahun 2008 silam. Selama hampir 18 tahun, kasus ini tersimpan rapat dalam kegelapan karena para korban mengalami tekanan psikis yang luar biasa dan trauma mendalam. Mereka terbelenggu oleh ketakutan untuk melapor. Hingga saat ini, baru 6 orang korban yang memberanikan diri membuat laporan resmi. Mereka datang dari berbagai daerah, mulai dari Pekalongan, Pemalang, Batang, hingga Semarang. Namun, angka 6 ini diduga kuat hanyalah puncak dari gunung es. Dari pengakuan dan saling silang informasi antar korban, jumlah santriwati yang diduga telah menjadi korban kebiadaban pelaku diperkirakan mencapai 23 hingga 25 orang. Modus yang digunakan AKF tergolong klasik, namun sangat manipulatif. Di tengah aktivitas sehari-hari di padepokan, korban biasanya diminta untuk datang memijat pelaku. Di dalam ruangan yang tertutup rapat dan saat situasi sekitar sudah sepi, pelaku memanfaatkan otoritasnya untuk memaksa para santriwati menuruti nafsu bejatnya. Rapatnya rahasia kelam ini mulai retak akibat sebuah peristiwa yang sempat menggemparkan dan viral di tengah masyarakat. Seorang santriwati berinisial F yang berusia 22 tahun mendadak melahirkan seorang bayi laki-laki pada 13 Desember 2025. Anehnya, saat itu F bersikeras mengaku tidak pernah melakukan hubungan intim dengan laki-laki manapun. Doktrin dan manipulasi psikologis yang begitu kuat bahkan membuat ayah kandung F percaya bahwa kehamilan putrinya adalah sebuah takdir mistis dari Yang Maha Kuasa. Sebuah pengakuan yang tentu saja di luar nalar sehat, namun menjadi bukti betapa dalamnya tingkat manipulasi yang dialami oleh keluarga korban. Di tengah tekanan sosial, gunjingan, dan kepungan sanksi sosial dari masyarakat yang terus meningkat, pihak keluarga akhirnya mengambil keputusan berat. Mereka menyerahkan bayi laki-laki yang dilahirkan oleh F kepada keluarga pengadopsi di Kabupaten Banjarnegara melalui jalur hukum resmi. Langkah ini diambil demi menyelamatkan masa depan sang bayi dari pusaran stigma negatif. Kini, setelah AKF resmi mengenakan baju tahanan, kabut teka-teki itu mulai terkuak. Pengakuan jujur dari 6 korban pertama telah meruntuhkan narasi-narasi palsu yang selama ini menyelimuti padepokan tersebut. Kasus Padepokan Padang Ati Pekalongan ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan berbasis agama. Publik kini mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, agar belasan korban lainnya yang masih bersembunyi dalam ketakutan mendapatkan keberanian untuk menuntut keadilan dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya.